Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam program Dialog Inspirasi Pagi bersama saya Amanda Manuputi. Pemirsa, pada masa-masa saat ini atau beberapa minggu terakhir, kita mengetahui bahwa siswa mulai dari tingkat SD nanti akan melaksanakan ujian nasional, dan saat ini yang tengah berlangsung adalah tingkat SMP dan tingkat SMA yang baru saja usai. Tapi tahukah Anda, masa-masa UN ini memang seringkali menimbulkan kecemasan yang berlebih, tidak hanya bagi para anak atau siswa yang menempuh ujian tersebut, tetapi juga dirasakan oleh para orang tua yang dihinggapi rasa cemas akibat harus mendampingi anaknya atau putra-putrinya yang saat ini tengah berjuang untuk mengikuti ujian nasional. Lalu bagaimana kemudian stres yang dialami tersebut yang terekam oleh para ahli yang akan kami hadirkan nanti, dan juga bagaimana kemudian cara-cara pengatasinya, bersama kita akan bahas dalam program Inspirasi Pagi pada pagi hari ini yang mengangkat tema stres saat UN. Dan pemirsa, inilah titik tengah atau maksud kami Inspirasi Pagi bersama saya Amanda Manuputi. Ujian nasional tingkat SMU telah usai dan UNAS SMP sedang berlangsung. Namun siapa yang tahu jika bagi sebagian orang tua siswa, UNAS akan stres. Hal ini seperti yang tampak di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya, Edith Maria Saputra, menyatakan beberapa pasiennya mengeluhkan stres atau kecemasan saat mendampingi anaknya yang dalam proses UNAS. Namun meskipun cemas, dalam pandangan dokter jiwa sudah termasuk mengalami gangguan jiwa ringan. Oleh dokter diberikan arahan, namun bila berat baru mendapat pengobatan. Meningkatnya tren kunjungan pasien yang mengeluhkan stres gara-gara ujian nasional ke Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya meningkat 10% dibandingkan hari biasa. Di antara pasien yang datang, hampir 90% adalah dari kalangan menengah ke atas. Yang memang di Menur mulai sekitar 2 tahun ini mulai ada tren meningkat kunjungan-kunjungan untuk gangguan jiwa yang ringan. Jadi biasanya yang tersering adalah cemas, sulit tidur, itu bisa menyerang orang tua maupun anak ya, meskipun lebih banyak pada orang tua. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tema kita pada pagi hari ini, saat ini di studio Metro TV Jawa Timur telah hadir dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Adi Wirahyanto, Direktur dari Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Selamat pagi dokter, selamat datang. Dan juga ada Mas Yusanto selaku trainer hipnoterapi dari Alpha Omega NLP. Hypnocenter. Mas Yus, selamat datang kembali. Oke, selamat pagi Mbak Amanda, selamat pagi semua. Kita bicara mengenai stres yang dialami dalam masa UN ini. Saya ke dokter dulu, Dokter Adi. Tadi kita sempat menyaksikan bahwa memang disebutkan bahwa tingkat kunjungan naik sampai 10% hanya dari orang tua siswa, seperti itu? Ya, benar. Terutama ini yang berkunjung adalah orang tua yang kebanyakan tingkat SLTA. Karena biasanya untuk tingkat SLTA ini dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi itu kadang-kadang, atau yang rata-rata yang antara SLTA dan SLTP ya. SLTP itu mau memilih ke SMA juga bingung, yang SMA mau ke perguruan tinggi juga mengalami bingung. Kelihatannya walaupun saya baru di Rumah Sakit Jiwa Menur, kelihatannya tren ini tiap tahun, hampir tiap tahun itu terjadi pada bulan-bulan seperti ini, antara Maret, April ya, ini sudah kecemasan mulai tampak itu. Ketika mereka datang dengan keluhan seperti apa yang mereka ungkapkan? Biasanya mereka ini ada yang paling sering jumpa adalah gangguan tidur biasanya untuk para orang tua ini. Dan kecemasan itu kadang-kadang disampaikan pada keluarganya, pada orang tua, tapi kadang-kadang orang tua tidak memberikan suatu solusi ya pada suaminya, mungkin pada kebanyakan ibu-ibu yang kecemasannya lebih tinggi dibandingkan dengan bapak-bapaknya. Kebanyakan mereka itu mengadu pada bapaknya, dari aduannya ke bapaknya ini kelihatannya tidak ada, tanggapannya kurang gitu, sehingga dia mencari pertolongan di tempat lain. Salah satunya adalah di Rumah Sakit Jiwa Menur ini. Dan itu tapi masih kategori biasanya masih lebih keringan. Masih ringan. Begini, di Rumah Sakit Jiwa Menur ini kan kita ada 2 untuk pelayanan kesehatan jiwa ini, yaitu para psikolog dan para spesialis kedokteran jiwa SPKJ. Kalau para psikolog ini biasanya memberikan
aran ya, dengan konseling, ya diberi konseling gitu dengan nasihat, mungkin sehari 2 hari kembali ya. Kadang-kadang mereka mengajak anaknya, mungkin ada beberapa tapi belum banyak sekarang ini. Lalu nanti untuk hari berikutnya ya, lebih-lebih kalau sudah menghadapi ujian ini, kadang-kadang kepanikan orang tua juga mempengaruhi terhadap kepanikan anak itu anaknya, sendiri. begitu. Baik, saya ke Mas Yus sekarang. Oke. Kalau dari Rumah Sakit Jiwa Menur memang mengakui bahwa terjadi peningkatan jumlah orang yang melakukan konsultasi seperti itu ya, karena mengalami gangguan jiwa ringan selama masa UN. Di tempat Anda di Hypnocenter seperti itu juga apakah seperti itu? Ya, selama sebulan ini kita menerima banyak kasus, terutama adik-adik yang ujiannya kemarin SMA dan SMP, meskipun yang SD juga ada beberapa yang mengkhawatirkan adalah sebelum menjelang ujian mereka kecemasannya berlebihan hingga stres, sakit dan diperiksa dokter sebetulnya juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang kasus-kasus seperti itu yang banyak. Jadi seminggu sebelum ujian itu banyak yang nggak masuk, orang tuanya cemas juga. Nah itu sudah diperiksakan ke dokter dan sebagainya pun kok nggak apa-apa. Nah terpaksa mungkin juga dibawa ke psikologi, ke psikiater, dan termasuk di kami kasus-kasus itu banyak sekali. Jadi menjelang ujian ini, kenapa? Kita melihat ternyata di sekolah maupun di rumah penataan emosi untuk anak-anak itu kurang diperhatikan ya. Kalau di sekolah kan terutama aspek kognitif dalam pembelajaran, padahal sebetulnya kan masih ada aspek psikomotoris dan afeksi. Nah itu yang tidak tertata sehingga bisa menimbulkan stres. Kalau tadi seperti kata Dokter Adi tadi bahwa kecemasan itu dialami oleh orang tua sampai akhirnya anaknya ikut-ikutan mengalami kecemasan yang berlebih seperti itu. Betul. Kalau di Rumah Sakit Jiwa lebih banyak yang berkonsultasi adalah ibu yang mengalami kecemasan. Kalau di Hypnocenter lebih banyak anaknya justru ya. Anaknya, tetapi berkaitan erat dengan orang tuanya, dan sebagian besar penyebabnya adalah faktor orang tua di rumah yang membuat anak stres. Karena tidak mengerti cara pengelolaan emosi pada anak. Gitu. Ketika kemudian mereka melakukan konsultasi seperti itu, kalau di Rumah Sakit Jiwa ketika mereka kemudian mendapat pengarahan bagaimana kemudian mengelola stres atau manajemen stresnya secara pribadi, seperti apa bentuknya Dokter Adi? Memang ya tadi biasanya kalau pada tahap ringan itu cukup dengan konseling, dengan menasihati, kira-kira memberitahukan juga pada orang tua bahwa kecemasannya itu adalah sangat berpengaruh terhadap prestasi anaknya nanti. Kalau cukupkah semua sampai dalam tahapan seperti itu? Tergantung dari keadaan orang tua bagaimana. Kalau mereka ada gangguan yang lain selain cemas, mungkin karena tidur, bahkan ada yang sampai 3 hari dia tidak bisa tidur gitu. Nah ini yang nanti kita perlu intervensi dengan obat itu. Nanti perlu kita konsultasikan pada SPKJ-nya, spesialis dokter kejiwaannya itu. Kalau sudah intervensi dari obat itu memerlukan seorang dokter begitu kan. Kalau psikolog mungkin hanya dilihat dari kadar kebutuhannya ya, begitu. Kalau untuk di hipnoterapi seperti apa? Jadi kita penanganannya ada 2, di tingkat kognitif, jadi pikiran sadarnya, dan restrukturin pikiran bawah sadar. Karena kalau di pengetahuan kita stres tidak selalu jelek. Jadi ada patogenik stres yang menimbulkan penyakit-penyakit, ada eustress, stres yang justru meningkatkan motivasinya dia. Stres yang menyebabkan penyakit dan stres yang menimbulkan motivasi. Kita akan bahas seperti apa jenis-jenis tersebut dan juga bagaimana tinjauannya dari segi medis. Lalu bagaimana kemudian kenapa sih setiap UNAS selalu mengakibatkan hal-hal seperti ini dan bagaimana seharusnya pelaksanaannya, tapi di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Inspirasi Pagi akan segera kembali. Para pembuat berita, dari peristiwa yang mengundang perhatian publik, mengungkap sisi berbeda, penuh drama, aktual, dan fokus pada fakta. Newsmaker setiap hari Senin dan Rabu setiap jam 8:30 malam.
apa ya? Nggak ada solusinya atau bagaimana ya? Kita nanti ada kegiatan yang namanya kegiatan jiwa masyarakat. Kita buka programnya dulu dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Pagi, masih bersama Dr. Adi Wirahyanto, Direktur dari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, dan juga Mas Yus Santos, trainer hipnoterapi. Kita masih membahas mengenai stres saat UN. Mas Yus, silahkan dilanjutkan tadi mengenai stres yang bisa mengakibatkan penyakit. Betul. Dan justru membangkitkan motivasi. Bagaimana itu? Jadi yang pertama adalah yang jelek-jelek dulu ya, kita namakan patogenik stres. Jadi stres yang menimbulkan penyakit, misalnya gangguan tidur. Kemarin klien kita ini menjelang UNAS ada rata-rata lebih dari 3 hari. Sebetulnya lebih dari 3 hari susah Tidak tidur. tidur. Ya, tidur paling sebentar sekali dan itu susah sekali. Itu Betul. sudah termasuk gangguan sih sebetulnya ya, insomnia mulai dari ringan sampai berat. Nah itu kalau diteruskan stres-stres bisa menimbulkan misalnya gangguan saluran pencernaan, Lambung, asma, dan sebagainya. migrain dan sebagainya. Itu patut, bahkan yang parah sampai menyendiri, dia mengisolasi diri, nggak mau keluar, nggak mau menemui orang lain. Depresi seperti itu. Seperti itu. Kasus-kasus itu yang banyak datang ke kita, itu namanya patogenik stres. Lalu yang kedua namanya eugenik stres. Jadi justru stres yang menimbulkan perbaikan. Wah, ini mau ujian, saya harus mati-matian belajar, termotivasi sehingga dia mekanismenya ada namanya mekanisme berorientasi pada goal atau mekanisme berorientasi pada tugas. Saya mau ujian ini bagus. Berarti kalau yang ini bagus lah ya, Ya. tidak perlu untuk mengalami treatment yang lebih lanjut, dibiarkan saja seperti itu. Biarkan saja dan dikelola emosinya. Soalnya kalau enggak bisa juga Tumbang, ke terlalu sebelahnya, semangat. bisa insomnia dan sebagainya. Kuncinya menurut saya adalah keseimbangan bagaimana mengelola kognisi, aspek pikiran dan afeksi, perasaan dan psikomotoris dan tubuh. Kuncinya sebetulnya itulah yang kita lakukan untuk penanganan itu semua. Baik, kita harus tahan dulu, kita sapa penelpon terlebih dahulu. Ada Ibu Nia di Surabaya yang sudah bergabung bersama kita. Ibu Nia, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. silakan Ibu. Iya, kalau saya lihat fenomena stres ini, timbulnya dari dalam maupun dari luar. Yes. Kalau semuanya itu dari luar, itu kan setidaknya bisa dikontrol dari dalam anak itu sendiri atau orang tersebut. Ya. Apakah dari hipnoterapi itu ada semacam kayak hipnoterapi dari segi religinya? Karena saya melihat stres itu timbul karena keimanan yang kurang kokoh sehingga untuk pengendaliannya itu kurang baik gitu. Ibu Nia, apakah Anda memiliki anak yang saat ini tengah mengikuti ujian nasional? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus. Baik, Ibu Nia memberikan masukan seperti itu ya, mungkin bisa ditanggapi dulu, Dr. Adi. Benar, salah satu yang dikatakan Mas Yus Santo tadi, memang masing-masing memang dalam mengelola stres ini memang berbeda-beda ya kemampuannya, tergantung dari pengalaman dia, pendidikan mungkin ya. Dan jangan lupa itu juga faktor dikatakan juga dari luar, dari faktor orang tua itu juga sangat berpengaruh. Kalau di sini orang tuanya ikut panik, makanya kadang-kadang orang tua ini juga perlu katakanlah diintervensi untuk betul kalau memang dua-duanya ikut, itu lebih baik ya kita ikut ditangani kalau permasalahan stres orang tua ini apa berpengaruh enggak pada anaknya. Kalau dua-duanya kita ajak itu akan lebih baik begitu. Tapi ketika kita tadi sempat menyebutkan, dokter juga tadi sempat menyebutkan bahwa ada berbagai macam faktor, salah satunya mengenai tingkat pendidikan. Iya. Tapi kalau kita balik lagi ke data yang berada di rumah sakit, bahwa justru mereka yang datang adalah yang dari menengah ke atas. Betul ya, justru makanya ini yang kadang-kadang fenomena yang aneh ya. Kadang-kadang pendidikannya makin tinggi, dia makin cemas, untuk mencemaskan. Ya salah satunya anak saya ini mau ya bisa enggak nanti masuk ya kadang-kadang ya disesuaikan yang favorit juga, sesuaikan juga dengan dirinya kadang-kadang. Berarti ada ego diri lagi, kembali lagi ke ego diri seperti itu. Baik, Mas Yus, silakan ditanggapi mungkin. Jadi memang menurut saya sih di semua strata stres itu ada, cuma kadang-kadang kekhawatiran yang berlebih itu justru keluarga yang menengah ke atas. Kenapa? Karena mereka serba kecukupan mungkin ya. Lah ini nggak cukup ini tuntutan ke anak ini kurang. Jadi menurut saya sih semacam itu. Tapi sebetulnya kalau dari pengalaman kita dari semua strata sih ada. Karena macam beragam stres ada sekitar 40 sampai 60 list penyebab stres
stresor yang kuat sekali itu ada banyak sekali, termasuk untuk anak-anak dan sebagainya. Cuma kuncinya memang menurut saya orang tua maupun pihak sekolah serta pihak anak, kadang-kadang keseimbangan antara kognitif dan afeksi, emosi ini seringkali tidak pernah dipembelajarkan gitu ya, dipelajari gitu dan sebagainya. Makanya saya juga menyarankan bahwa di rumah tangga paling enggak mengertilah satu bagaimana emosi dan hukum-hukum pikiran termasuk perilaku itu bekerja. Bagaimana mengontrol emosi terlebih seperti itu. Anda tadi juga sempat menyebutkan, Dokter Adi, biasanya yang datang adalah kaum ibu. Dan itu setelah mereka tidak menemukan jawaban setelah berkonsultasi dengan para suami. Berarti kalau kita bilang komunikasi dalam keluarga juga mungkin biasanya menjadi hambatan bagi dalam masa-masa seperti ini. Apa karena semua pihak sedang mengalami kecemasan sendiri-sendiri atau bagaimana? Kemungkinan demikian, karena mungkin sebagian besar dari masyarakat kita itu ibu kan biasanya jujukan utama ya. Biasanya ketemu pertama kali kan dia dengan ibu, lebih banyak mungkin interaksi dengan ibu ini baik di seluruh strata kan, apalagi kalau menengah ke bawah ini mungkin ibu lebih berperanan di dalam mempengaruhi, katakanlah berpengaruh pada pendidikan anak-anaknya. Sehingga pada menengah ke atas pun demikian juga ya. Mungkin kalau walaupun sama-sama sibuknya bagaimana di dalam keluarga itu kan pada ibu mungkin lebih dekat begitu, sehingga kecemasan ini lebih banyak dialami oleh para ibu-ibu ini. Baik, kita break lagi, nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa, kami tetap mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama kami di nomor telepon 031 561 3369. Inspirasi Pagi akan segera kembali. Mengiringi kemajuan Jawa Timur untuk kejayaan Indonesia. Sembilan untuk berita terpilih sepanjang hari. Untuk kirasan peristiwa nasional dan internasional. 9 untuk rekaman gambar spektakuler. Top 9 News setiap Senin sampai Sabtu jam 9 malam. Kita mulai yang ini ya. Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Inspirasi Pagi. Kita masih membahas stres saat UN. Dan saya kembali ke Dokter Adi. Tadi kita sudah sempat membahas bahwa ini bisa dibilang stres ini sebenarnya tidak berhenti saat masa ujian. Ujian SMA sudah selesai, ujian SMP hari ini terakhir, SD akan melaksanakannya minggu depan. Tapi kemudian stres ini akan berlanjut ke masa menanti hasil ujian, sampai kemudian ke jenjang mana mereka mau melanjutkan. Seperti itu, kemungkinan-kemungkinannya bagaimana? Stres-stres yang dialami akan seperti apa ini? Memang biasanya untuk melanjutkan terutama ini kebingungan banyak juga yang dialami kembali lagi pada para ibu biasanya sebelum anaknya ini bisa memasuki suatu jenjang tertentu atau yang diinginkan, itu pasti akan timbul kegelisahan pada para ibu ini. Nah, mungkin kita bisa menyarankan, mungkin bisa aja ya, katakanlah kalau para ibu tidak bisa menyelesaikan sendiri, kalau juga di dalam keluarga itu tidak bisa menyelesaikan sendiri, itu bisa langsung katakanlah konsultasi ke yang
katakanlah yang punya kompetensi untuk memberikan konselor itu, misalnya para psikolog, misalnya, bisa dibawa ke sana. Kalau Mas Yu sendiri bagaimana kemudian? Oke, jadi gini, kalau pengalaman kita yang kita lakukan di klinik maupun kita pemberdayaan, mengajarkan ke banyak rumah tangga gitu ya. Nomor satu, sebetulnya peristiwa apapun tidak punya arti sebelum kita memberikan arti. Maka kenapa stres? Karena dalam diri kita ngomong sendiri, namanya self talk. Wah, ini nanti gimana, menjadi khawatir dan sebagainya. Nah, berlebih itu ya. begitu kita ajarkan namanya satu reframing, jadi memberikan frame baru, jadi figura baru, arti baru, meaning yang baru terhadap segala peristiwa yang lebih memberdayakan. Nomor satu, terhadap peristiwa itu pengertian kita dan arti kita menjadi lebih berdaya. Sebelum kita masuk ke situ, mungkin Ya. untuk teman-teman, untuk yang mereka yang saat ini mulai stres untuk kelanjutan berikutnya sekolahnya, untuk hasil ujian nasional seperti apa? Selama ini biasanya susah tidur itu ya paling gampang. Terus masuk ke gejala-gejala GI tract, gastrointestinal tract, jadi gejala saluran Kembali pencernakan. ke yang, Ya, awal itu tadi gejala-gejala yang seperti Kalau itu. dikenal dengan psikosomatik, Psikosomatis juga banyak gitu. Nah, itu yang kita lakukan sebetulnya mereedukasi. Nomor satu sebetulnya relax yang paling gampang, saya boleh bagi tips kalau boleh, yang bisa dilakukan namanya progresif relaksasi. Jadi seorang tua boleh membantu anak untuk suruh aja merem, merelaksasi dahi, pipi, semua sampai dia akan rileks. Dan ketika rileks, apa? Endorfin keluar. Endorfin adalah salah satu semacam morfin alami yang bagus untuk mencegah stres, salah satunya. Lalu yang kedua, banyak senyum. Apapun peristiwa disenyumin aja. Masa Ya, itu ada ya. sendiri seperti Iya, itu. kenapa? Karena sebetulnya ada penelitian, our motion create our emotion. Jadi kan tadi ada emosi yang bermasalah, gerakan kita sering Akan membentuk emosi. Iya, kita sering bergerak yang optimis, sering senyum. Emosi yang negatif tidak bisa akses ke stres. Sebetulnya semacam itu. Itu sebetulnya 3 langkah yang dengan mudah bisa dilakukan oleh siapapun. Seperti itu. Tapi sebenarnya menarik Ya. Mas tadi. Ini bisa juga kan di Rumah Sakit Jiwa Nur itu memiliki yang namanya program kesehatan jiwa masyarakat. Nah, ini kita lebih ke arah, kita kan di dalam di dalam masalah kesehatan kita kan ada kesehatan perorangan dengan kesehatan masyarakat. Di dalam pelayanan kesehatan jiwa juga demikian. Ada kesehatan jiwa perorangan yang banyak ke konsultasi, ke perorangan, ada juga yang kesehatan jiwa masyarakat. Nah, ini yang kita ini kemarin sudah sosialisasi ke wilayah pembantu bupati, pembantu gubernur sewilayah Bojonegoro. Sudah itu kita itu bagus sekali sebenarnya. Dan kita juga program dari kerjasama dengan puskesmas, antara Rumah Sakit Jawa Timur dan puskesmas ini, harapannya tiap kabupaten itu ada satu puskesmas yang dia ini mempunyai unggulan tentang kesehatan jiwa. Bisa menangani permasalahan kesehatan jiwa tidak hanya katakanlah yang kan saya katakan tadi, mulai dari yang ringan ini perlu kita tangani supaya dia tidak menjadi ke arah yang lebih berat. Baik. Gitu. Iya. Kita sapa ada Pak Jarot dari Madiun yang sudah bergabung. Pak Jarot, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Silahkan Pak Jarot. Ini begini, Mbak. Ini masalah UN ini. Saya kan punya anak 2. Ya, yang satu udah lulus, tapi yang nomor 2 itu masih lagi ngikuti. Tapi ini malah justru yang stres itu malah orang tuanya. Ya. Jadi bukan anak saya. Anak saya itu santai aja. Malah waktu yang nomor 1 itu ngikutin ujian tuh nggak pernah belajar. Saya tuh heran. Kelas berapa? Tapi kelas waktu di SMP ya, ini yang nomor 1 dulu saya ceritakan. Itu yang nomor 1 itu nggak pernah belajar. Tapi yang SMP itu lulus, Mbak, dapat ranking nomor 1. Tapi orang tuanya yang khawatir karena anaknya nggak pernah belajar seperti itu. Iya, jadi orang tuanya ini khawatir, ini anak nggak mau belajar. Terus yang setelah di SMA itu juga begitu, sifatnya itu main-main aja, udah kemana-mana sama temannya. Sampai orang tuanya itu sampai saya marahin, tidak mau belajar. Di SMA juga gitu, lulus, Mbak. Iya kan? Iya. Dapat ranking juga. Nah, ini sekarang udah lulus, ini udah masuk universitas. Terus yang nomor 2 itu ngikutin kakaknya. Apa ini orang tua saya jadi bingung dari tapi dia punya prestasi yang sama dengan kakaknya, dia juga bisa. Iya, jadi punya watak dan sifat itu sama. Dia nggak mau belajar. Tapi tetap prestasinya bagus kan, Pak Jarot? Iya, bagus memang. Rapotnya itu juga ranking terus. Baik, paling nomor 2.
Berarti sekarang ini masalahnya lebih ke Pak Jarod dan istri, bagaimana menangani stres. Jadi saya tuh bingung, ini anak nggak mau belajar. Apa ini, jadi gimana ini Pak? Saya yang stres malah orang tuanya. Baik Pak Jarod, kita akan bahas secara singkat, mungkin ditanggapi mulai dari Pak Dokter. Terima kasih. Saya kira demikian. Memang yang memang kebanyakan orang tua ini kadang-kadang kan dia yang kurang menyelami kejiwaan dari si anak tadi. Berarti ya inilah perlunya katakanlah semacam komunikasi ya yang lebih intensif dengan anaknya. Asal pada anak ini tidak ada suatu perubahan yang telah mempengaruhi terhadap kejiwaannya, orang tua tidak perlu cemas sebenarnya. Berarti lebih ke Pak Jarod dan istri yang tidak percaya kemampuan anak nih, berarti ini orang tuanya yang perlu katakanlah mungkin diajarkan untuk katakanlah memanage emosi dari orang tua tadi. Karena bagaimana juga kalau orang tuanya ini tidak, justru yang cemasnya terlalu berlebih, kita khawatirkan juga akan mempengaruhi pada anaknya. Anaknya sudah bagus-bagus tadi, katakanlah anaknya tidak terlalu khawatir dengan kemampuannya, justru orang tuanya ini yang kadang-kadang bisa mempengaruhi. Baik, masih sangat singkat sekali. Silakan, bagaimana tanggapannya mengenai Pak Jarod ini? Pak Jarod, Anda tidak sendirian, banyak yang begitu, tapi menurut saya sudahlah, percayakan Pak saja bahwa anak-anak kita sudah bisa menguasai emosinya dan let it go. Apapun yang terjadi biar terjadi, tinggal kita memberikan arti yang positif dari kejadian itu. Baik, karena stresnya itu nanti khawatirnya justru berpengaruh pada anaknya ya. Baik, betul. Terima kasih Mas Santos dan juga Dr. Adi Wirahyanto telah sharing bersama kita pada pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi. Dan pemirsa, sang motivator Mario Teguh mengatakan kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan stres adalah kemampuan memilih pikiran yang tepat. Anda akan menjadi lebih damai bila yang Anda pikirkan adalah jalan keluar masalah. Demikian Inspirasi Pagi, saya Amanda Manuputi, sampai jumpa.